Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita akan coba kupas tuntas bagian yang kayaknya sangat personal dari buku The McKinsey Way. Ini bukan lagi soal metode atau apa ya kerangka kerja yang rumit itu, kita fokus ke bab 21. Memories of McKinsey. Isinya itu kumpulan kenangan, kesan-kesan mendalam dari orang-orang yang pernah jadi bagian dari firma konsultansi legendaris ini. Sumber kita, ya suara-suara para alumni itu sendiri. Misi kita, mencoba memahami apa sih yang sebenarnya paling membekas, paling berharga gitu, dari pengalaman di McKinsey, bahkan jauh setelah mereka nggak di sana lagi. Dan tentu aja apa artinya pelajaran dari kenangan ini buat Anda ya dalam perjalanan profesional Anda sendiri. Iya, benar sekali. Setelah kita kan udah bahas mesin McKinsey gimana cara kerjanya, pendekatannya, sekarang kita kayak lihat jiwanya gitu, lewat mata para mantan penghuninya. Yang menarik di sini tuh bagaimana sebuah pengalaman kerja yang kita tahu kan intens banget ya, nuntut banget, ternyata bisa ninggalin jejak yang begitu dalam pada individu. Ini bukan sekedar nostalgia biasa, tapi soal gimana sebuah kultur kerja bisa membentuk pola pikir, etos kerja, bahkan mungkin identitas profesional seseorang ya untuk jangka panjang. Kita akan lihat nih elemen apa aja yang paling sering muncul dan kenapa itu bisa begitu kuat membekas. Oke, mari kita mulai dengan tema pertama deh, yang langsung terasa kuat di awal bab ini. Standar yang luar biasa tinggi, sama tuntutan analisis yang rigor. Ada kutipan anonim nih yang langsung gambarin ini. Yang paling membekas adalah standar informasi dan analisis yang ketat. Pembuktian berulang kali untuk setiap rekomendasi. Dikombinasikan dengan standar komunikasi yang tinggi, baik kepada klien maupun di dalam firma. Wah, ini kedengarannya intens banget ya. Seberapa krusial sih standar setinggi ini dalam menciptakan memori kerja yang bertahan lama gitu? Apa cuma tekanannya aja atau ada hal lain? Nah, ini poin yang fundamental banget. Standar tinggi itu bukan cuma soal tekanan, tapi juga soal ekspektasi dan ya pencapaian. Jason A. Klein, dia mantan Senior Engagement Manager, itu mengartikulasikannya dengan baik menurut saya. Dia ingat standar kinerja yang sangat tinggi dan dorongan tanpa henti untuk keunggulan. Dia bahkan menyoroti sikap khas McKinsey, "We'll just go out and do it." Semacam keyakinan kalau nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan, yang menurutnya kontras banget sama mentalitas itu nggak mungkin yang sering dia temui di luar firma. Jadi, ini bukan sekedar tekanan dari atas saja, tapi sebuah kultur kolektif yang percaya pada kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan masalah sulit. Gitu. Jadi kayak semacam optimisme yang dipaksakan tapi akhirnya jadi kenyataan gitu. Atau lebih ke keyakinan kolektif aja. Ciptakan ikatan lewat perjuangan bersama dan rasa pencapaian yang nyata. Kenangan yang terbentuk itu bukan cuma tentang kerja kerasnya, tapi tentang berhasil melakukan sesuatu yang awalnya kayaknya mustahil. Nah, ini yang bikin pengalaman itu begitu berkesan dan formatif. Rasa bangga dan pembuktian diri itu yang nempel. Coba Anda bayangkan deh, berada dalam lingkungan di mana ekspektasi standarnya begitu tinggi. Apakah itu akan memotivasi Anda lebih, atau justru bikin Anda tertekan? Gimana Anda menyeimbangkan tantangan dan dukungan di lingkungan Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Lingkungan yang nuntut tapi juga memungkinkan pencapaian luar biasa ya. Nah, standar tinggi ini kan pasti tidak bisa dicapai sendirian. Ini membawa kita ke elemen krusial lain yang terus muncul dalam kenangan mereka. Bahkan mungkin lebih kuat, kekuatan kolaborasi tim dan yang paling utama kualitas orang-orang di dalamnya. Ini bagian yang menurut saya sangat menarik karena menyentuh aspek manusiawinya banget. Abe Blackberg misalnya, dia bilang gini, yang paling saya ingat, yang paling saya nikmati adalah pemecahan masalah dalam tim. Saya menikmati kekuatan berpikir dalam kelompok kecil orang-orang yang sangat pintar. Fokusnya di sinergi tim ya, bukan cuma kehebatan individu aja. Tepat sekali. Dan kualitas individu dalam tim itu jadi kunci. Hamish McDermott juga memperkuat ini dengan kenangan yang sangat positif. Katanya, saya memiliki kenangan yang sangat indah tentang orang-orang di firma. Ada kepadatan orang-orang berkualitas tinggi, pintar, termotivasi yang belum saya temukan di tempat lain. Pernyataan ini bukan anomali loh, ini tema yang berulang kali muncul. Ada yang nyebut spesifik kaliber orang-orang yang direkrut dan dipertahankan. Ada yang menekankan kalau orang-orangnya itu nggak cuma pinter, tapi juga menyenangkan. Nah ini penting kan? Karena pinter aja nggak cukup buat kolaborasi yang efektif.
Benar juga, aspek menyenangkan itu menarik. Gresh Brebah juga menyoroti kapasitas mental rata-rata staf yang tinggi dan ini nih, kemudahan mendekati orang terlepas dari hierarki. Ini kayaknya menyiratkan budaya yang relatif datar ya dalam interaksi sehari-hari, meskipun strukturnya jelas. Wesley San merangkumnya singkat aja, kualitas orang-orang. Sementara Suzento sini ingat keragaman orang yang ditemuinya, berbagai macam orang. Jadi benang merahnya jelas banget. People matter. Sangat. Ini inti dari banyak pengalaman kerja yang memuaskan kan? Kita kan ngabisin banyak banget waktu di tempat kerja. Jadi kualitas interaksi dan kaliber orang-orang di sekitar kita itu jadi faktor penentu utama. Apakah kita merasa berkembang, tertantang secara positif, dan ya bahagia. McKinsey tampaknya berhasil menciptakan ekosistem di mana talenta terbaik itu ngumpul, saling mengasah dan saling mendukung. Kutipan tentang atmosfer kolegial dan kantin di kantor London sebagai pusat percakapan menarik itu juga signifikan. Ini nunjukin kalau budaya nggak cuma dibangun lewat proyek formal, tapi juga lewat interaksi informal yang berkualitas. Kopi pagi atau makan siang bareng bisa jadi sama pentingnya dengan rapat tim dalam membangun ikatan dan berbagi pengetahuan. Wah, iya juga ya. Itu ngingetin kita kalau inovasi dan ide sering muncul dari percakapan santai, nggak cuma di ruang rapat yang kaku. Tapi ini jadi menimbulkan pertanyaan penting nih seperti yang Anda singgung tadi. Gimana caranya sebuah organisasi bisa secara konsisten narik, nyaring, dan mempertahankan orang-orang sekaliber ini? Ini kan nggak gampang ya. Apa rahasianya kalau berdasarkan kenangan ini? Kenangan-kenangan ini sih nggak secara eksplisit nyebutin rahasia rekrutmennya ya, tapi kita bisa tarik beberapa kesimpulan implisit. Pertama, jelas reputasi dan tantangan pekerjaan itu sendiri narik orang-orang ambisius dan pintar. Kedua, proses seleksi yang ketat itu memastikan cuma yang terbaik yang masuk. Ketiga, dan ini krusial banget menurut saya, lingkungan yang diciptakan oleh orang-orang yang udah ada di dalam, yang pintar, termotivasi, suportif, cenderung narik orang-orang serupa dan bikin mereka pengen bertahan. Ya paling nggak untuk beberapa waktu. Kayak siklus positif gitu, talenta narik talenta. Nah, bagi Anda, ini bisa jadi refleksi saat memilih tempat kerja. Lihatlah kualitas orang-orang di dalamnya. Atau kalau Anda lagi bangun tim, gimana Anda bisa ciptain lingkungan yang narik dan mempertahankan orang-orang hebat. Kualitas tim Anda itu seringkali cerminan dari kualitas lingkungan yang Anda bangun. Oke, jadi lingkungan yang hebat itu kayak magnet ya buat orang-orang hebat, masuk akal sih. Nah, selain standar tinggi dan orang-orang hebat, ada elemen ketiga yang juga sering banget disebut dalam kenangan para alumni ini. Dan ini mungkin yang paling identik dengan cara McKinsey, struktur dan pendekatan metodologis. Ada satu kutipan dari alumni Dusseldorf San Francisco yang ikonik banget, struktur, 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 mece, 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 berbasis hipotesis, berbasis hipotesis, berbasis hipotesis. Ini kedengarannya kayak mantra ya. Iya, memang kayak mantra. Dan ini menarik, karena kesannya kaku banget ya, sangat teknis. Mungkin agak bertolak belakang dengan kenangan hangat soal orang-orang tadi. Tapi justru kekakuan metodologis inilah yang jadi salah satu pilar pengalaman McKinsey yang paling membekas. Tapi kenapa ya? Bukannya struktur yang terlalu kaku gitu bisa bunuh kreativitas atau malah terasa kayak beban? Kenapa ini justru diingat sebagai sesuatu yang berharga? Dan mungkin kita perlu sedikit urai istilah-istilah ini. MICE sama berbasis hipotesis itu intinya apa sih? Pertanyaan bagus. Oke, kita urai sedikit ya. MEC itu kan singkatan dari Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Itu prinsip buat ngatur informasi atau masalah. Intinya, memastikan semua bagian masalah itu keidentifikasi, dipisahkan dengan jelas tanpa tumpang tindih, mutually exclusive, dan secara bersama-sama mencakup keseluruhan masalah. Collectively exhaustive, bayangin aja kayak milah tumpukan mainan anak. Anda bisa pilih berdasarkan warna atau jenis mobil, boneka, balok, tapi nggak campur aduk. Ini mastiin analisisnya sistematis dan nggak ada yang kelewat. Nah, kalau pendekatan berbasis hipotesis, itu artinya memulai pemecahan masalah bukan dengan ngumpulin data sebanyak-banyaknya secara acak, tapi dengan bikin dugaan awal, hipotesis, tentang solusi atau penyebab masalahnya. Terus, secara terfokus, nyari data buat buktiin atau nyanggah hipotesis itu. Ini bikin prosesnya jadi jauh lebih efisien. Oke, jadi MEC itu biar semua terpetakan rapi, dan hipotesis buat mandu pencarian jawaban secara efisien. Sip, makasih penjelasannya. Sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa struktur ini begitu membekas? Justru karena masalah yang dihadapi konsultan itu seringkali kompleks banget, ambigu, nggak jelas. Nah, di tengah kabut ketidakpastian itulah
Struktur ini berfungsi kayak kompas dan peta. Dia ngasih kerangka kerja yang jelas buat mikir, buat mecah masalah raksasa, jadi potongan-potongan yang bisa dikelola, buat ngarahin analisis ke tempat yang paling penting. Jadi, alih-alih merasa terkekang, banyak alumni malah merasa diberdayakan oleh struktur ini. Dia mengubah kekacauan potensial jadi jalur yang bisa diikuti menuju solusi. Dan yang paling penting, ini bukan sekedar metode kerja sementara. Ini jadi cara berpikir terstruktur yang jadi skill permanen. Mereka bawa kemampuan ini kemanapun mereka pergi setelah McKinsey. Jadi struktur ini dihargai bukan karena kakunya, tapi karena kekuatan penjelas dan efisiensinya dalam menghadapi kompleksitas. Aha, jadi struktur itu bukan penjara, tapi justru alat navigasi yang kuat ya di tengah badai informasi dan ambiguitas. Menarik banget cara pandangnya. Ini jadi bikin saya mikir, dalam pekerjaan Anda sehari-hari nih, apakah Anda cenderung nyari struktur buat ngatasin kompleksitas, atau Anda lebih nyaman gerak bebas tanpa terlalu banyak kerangka? Mungkin keduanya punya tempatnya masing-masing kali ya. Tentu saja, konteksnya sangat menentukan kan? Untuk masalah yang butuh eksplorasi ide liar, mungkin struktur yang terlalu kaku malah menghambat. Tapi untuk diagnosis masalah yang kompleks atau perencanaan strategis, pendekatan terstruktur seringkali jauh lebih efektif dan efisien. Kuncinya itu di fleksibilitas. Tahu kapan harus menerapkan struktur dan kapan harus membiarkan pikiran ngembara lebih bebas. Kemampuan berpikir terstruktur ala McKinsey ini adalah salah satu aset utama yang dibawa pulang para alumninya. Baiklah, jadi kalau kita coba rangkum nih inti dari kenangan-kenangan di bab 21 ini, kayaknya ada 3 pilar utama ya yang terus berulang. Pertama, budaya standar kinerja dan kualitas analisis yang luar biasa tinggi, yang dorong orang melampaui batas mereka. Kedua, kualitas sumber daya manusia yang istimewa, orang-orang pintar, termotivasi, menyenangkan, dan kekuatan kolaborasi tim yang suportif. Ketiga, nilai dari pendekatan yang sangat terstruktur dan berbasis metodologi kayak MECE dan hipotesis itu dalam menaklukkan masalah kompleks. Nah, apa ya benang merah yang menyatukan ketiga pilar kenangan ini? Apa artinya semua ini secara keseluruhan? Benang merahnya itu, menurut saya, intensitas transformatif. Pengalaman di McKinsey, seperti yang tergambar dari kenangan ini, itu bukan sekedar pekerjaan biasa. Ini kayak sebuah kawah candra di muka profesional gitu. Kombinasi dari tuntutan standar yang ekstrim, interaksi konstan dengan orang-orang super cerdas, dan penerapan metodologi berpikir yang rigor, itu menciptakan sebuah lingkungan belajar dan pertumbuhan yang sangat dipercepat. Kenangan ini bukan cuma nostalgia, tapi pengakuan bahwa pengalaman tersebut secara fundamental membentuk cara mereka berpikir, bekerja, dan memandang tantangan. Mereka keluar dari sana dengan seperangkat alat mental dan etos kerja yang beda. DNA McKinsey, kalau boleh dibilang gitu ya, itu tertanam dalam diri mereka. DNA yang terbentuk dari tekanan, kolaborasi cerdas, dan struktur berpikir. Wah, kedengarannya kayak formula yang ampuh ya, meskipun pasti nggak mudah menjalaninya. Oh, nggak mudah sama sekali. Intensitasnya tinggi, tekanannya nyata. Tapi hasilnya, seperti yang diceritakan para alumni ini, adalah warisan yang sangat berharga. Mereka bawa pulang bukan cuma pengalaman kerja, tapi sebuah toolkit profesional. Kemampuan analisis tajam, pemecahan masalah terstruktur, skill komunikasi tingkat tinggi, etos kerja yang kuat, dan jaringan kolega yang luar biasa. Ini menjelaskan kenapa banyak alumni McKinsey kemudian meraih posisi-posisi penting di berbagai industri. Mereka mungkin udah lama ninggalin firma, tapi cara berpikir McKinsey itu seringkali tetap nempel dan jadi keunggulan mereka. Jadi, kenangan Ina itu bukan meskipun ada tantangan, tapi justru karena berhasil melewati tantangan itu bareng orang-orang hebat dengan metode yang efektif. Oke, sekarang sebagai penutup nih, biasa kan kita cari pemikiran provokatif. Tadi Anda sempat nyebut soal kutipan Hillel di akhir buku tentang memperlakukan orang lain, tapi mungkin kita bisa tarik satu pemikiran akhir yang lebih langsung dari inti kenangan bab 21 ini, tentang standar, orang, dan struktur. Bisa. Mungkin gini, kenangan para alumni ini menyoroti betapa kuatnya dampak lingkungan kerja dalam membentuk kita. Jauh melampaui sekedar gaji atau jabatan. Mereka ingat standar yang menantang, kolega yang menginspirasi, dan cara berpikir yang memberdayakan. Ini ngajak kita buat refleksi soal lingkungan kerja kita sendiri atau lingkungan yang kita ciptakan kalau kita seorang pemimpin. Oke, jadi pemikiran buat Anda bawa pulang,
Kalau Anda lihat kembali pengalaman profesional Anda 5 atau 10 tahun dari sekarang, elemen apa dari lingkungan kerja Anda saat ini yang Anda harapkan bakal jadi kenangan paling berharga dan formatif? Apakah tuntutan standarnya yang bikin Anda berkembang? Apakah kualitas interaksi dan kolaborasi dengan rekan kerja Anda? Atau justru struktur dan metode kerja yang bantu Anda naklukin tantangan? Memahami apa yang benar-benar berharga dalam sebuah pengalaman kerja bisa bantu Anda lebih sadar dalam membentuk karir dan lingkungan kerja Anda ke depan. Sebuah refleksi yang bagus ya, untuk menutup pembahasan kita tentang kenangan dari bab 21 ini. Intinya, pengalaman kerja yang paling membekas itu seringkali yang paling menantang, namun dijalani bersama orang-orang yang tepat, dengan cara yang efektif. Dan pelajaran dari kenangan para alumni McKinsey ini ngasih banyak bahan pemikiran tentang elemen-elemen kunci tersebut. Semoga pembahasan ini memberi Anda perspektif baru. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.